warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vivi Nur Sofianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses keputusan inovasi dan model proses keputusan inovasi. Apa saja sih? Simak penjelasannya ya. Selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh seseorang atau kelompok pengambil keputusan. Mulai dari yang pertama kali tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi. Lalu ada penetapan keputusan apakah ia menerima atau menolak untuk berinovasi, dan mengimplementasi atau perwujudan dari inovasi, serta konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Nah, proses keputusan inovasi ini bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika loh, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru untuk sebagai bahan pertimbangan selanjutnya agar menolak atau menerima inovasi yang diterapkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model dari keputusan inovasi. Yang pertama adalah ada tahap pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi ini dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang itu menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian ini menyadari dalam hal bukan memahami tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi tersebut. Yang kedua itu ada tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap persuasi, dalam proses keputusan inovasi, individu membentuk sikap yang mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi. Pada tahap persuasi ini, individu secara khusus termotivasi untuk mencari informasi melalui inovasi dan evaluasi, yang merupakan pengurangan dalam ketidakpastian mengenai konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan dari inovasi. Hasil dari tahap persuasi yang utama ialah adanya penentuan menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Yang ketiga itu ada tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan dalam proses keputusan inovasi ini terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. Dan yang keempat, ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi akan terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi itu sendiri. Pada tahap ini, berlangsung keaktifan baik secara mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Tahap implementasi ini bisa berlangsung sangat lama, ini tergantung dari kegiatan inovasi itu sendiri. Yang terakhir adalah tahap konfirmasi atau confirmation. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadinya keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang terbatas. Selama dalam konfirmasi seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha untuk menguranginya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari keputusan inovasi, yaitu yang pertama adalah ada keputusan inovasi opsional. Keputusan inovasi opsional ini yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi. Ini berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua itu ada keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial ini harus menaati keputusan bersama yang telah dibuatnya. Dan yang ketiga itu ada keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi
berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang yang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Nah, para anggota itu sama sekali tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat inovasi tersebut. Yang keempat itu ada keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi, baik dapat dilakukan hanya setelah adanya keputusan inovasi yang mendahulunya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengertian proses keputusan inovasi dan model proses keputusan inovasi. Adapun tipe-tipe dari proses keputusan inovasi. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Vivi Nur Sofianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.